Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Bapak Binukon Edi Nugroho, MTH, dari GKMI Yogyakarta, dengan tema Mengendalikan Kerugian Besar, Pengkhotbah 3 ayat 6. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pendengar radio yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kami boleh mendapatkan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu dan saudara sekalian pada malam hari ini untuk belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah mengendalikan kerugian hidup. Oleh karena itu, sebelum kita belajar lebih jauh, mari saya undang kita bersama untuk berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau untuk hidup dan berbagai kesempatan yang telah Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur hikmat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah hidup kami, sehingga di dalam proses apapun Engkau menjadikan kami kuat, sigap, dan tangkas di dalam memproses berbagai tantangan kehidupan yang Tuhan percayakan. Ajarkan kami hari ini untuk lebih terampil di dalam mengendalikan berbagai tantangan kehidupan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita pelajari, akan kita simak bersama dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Sekali lagi kita akan belajar bersama malam hari ini dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, semakin kita melangkah di dalam kehidupan, semakin kita mengerti bahwa hidup itu selalu memperhatikan apa yang terjadi di dalam proses waktu. Waktu dipercayakan Tuhan kepada kita sangat dinamis. Ada masa di mana kita harus kuat dan tegas di dalam mengambil keputusan, tetapi juga ada masa kita harus lebih melembut dan menyesuaikan diri, mengikuti proses yang ada sambil mencari hikmat untuk dapat membuat keputusan-keputusan di dalam hidup kita. Dan keputusan-keputusan itu sangat penting, karena kita ini bukan saja bertumbuh secara sendiri atau individual. Kita dipasangkan Tuhan dengan berbagai macam orang yang sangat unik, kreatif, dan cerdas, istimewa di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidup kita itu khas, unik, cerdas, bahkan anak-anak yang ditaruh di dalam hidup kita, pasangan yang ada bersama kita, ada di samping kita adalah orang-orang yang sangat istimewa. Oleh karena itu, kita harus terampil untuk dapat memahami dan mengenali setiap mereka di dalam seluruh proses hidup. Pengkhotbah yang adalah Raja Salomo, putra dari Raja Daud, seorang pemimpin hebat yang dipercaya Tuhan untuk melanjutkan karya kepemerintahan yang telah Tuhan letakkan di dalam hidup ayahnya Daud, dan kemudian dilanjutkan oleh Salomo, si anak yang cerdas ini. Di dalam proses dia mengerjakan kepemimpinannya, dia terus membagikan berbagai hikmat yang didapatkan di dalam seluruh proses kepemimpinannya. Memang Salomo dengan
Daud memiliki ciri khas yang berbeda. Kalau kita belajar tentang Daud, kita mengerti bagaimana Daud mendidik umat dari mazmur-mazmur, lagu-lagu yang diajarkannya lewat ibadah, di mana umat mendapatkan hikmat dari pembelajaran yang dikerjakan oleh Raja Daud kepada umatnya, sehingga kemudian bangsa itu menjadi bangsa yang berbudaya melalui pembelajaran hikmat yang dikerjakan oleh Daud melalui Mazmur. Tetapi hal itu menjadi sangat menarik ketika kreativitas Salomo juga bertumbuh berkembang melalui hikmat-hikmat yang diajarkannya kepada umat pada waktu itu. Nah, di dalam kitab Pengkhotbah ini, dalam proses ketika dia membagikan pengajaran hikmat, Salomo memberikan pembelajaran kepada umat tentang mengenali bahwa segala sesuatu ada masanya. Itu di bagian yang pertama, Pengkhotbah pasal yang ketiga ini, bahwa segala sesuatu ada masanya. Semua dari kita berpikir bahwa semua masa itu sama. Semua masa itu adalah kemenangan. Semua masa itu saya beruntung. Dan kita kadang lupa bahwa proses waktu itu harus dinikmati di dalam kesadaran bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Dan di bawah langit segala sesuatu itu ada waktunya. Ketika kita kecil, kita bertumbuh, kita di bawah asuhan orang tua. Ketika kita remaja, kita mengerti bahwa kita tidak bisa bermanja-manja. Kita mulai bergerak, berkawan, dan kemudian mulai mandiri, bersahabat. Ketika kita SMA, kita sudah mulai diberi kepercayaan, mengerjakan tugas-tugas dalam rumah, mulai dianggap dewasa. Ketika kita kuliah, beban kita mulai naik, dan kemudian kita diberi kepercayaan lebih besar, lebih mandiri, dianggap lebih dewasa. Dan kemudian ketika kita masuk di dalam kedewasaan, memilih pasangan, kita juga harus semakin waspada dengan berbagai keputusan dalam hidup kita. Kita mulai membawa orang masuk dalam hidup kita, menjadi suami, menjadi istri, kemudian memiliki anak, sampai kemudian kita bertumbuh tua, dan kemudian kita berusia lanjut. Kita tidak bisa seperti dulu, kita sudah tidak bisa bergerak lincah, dan kemudian kita akan kembali kepada Bapa. Nah, proses ini diingatkan oleh Raja Salomo bahwa segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu kita mulai muda, bertumbuh, dan kemudian kita pergi. Ada waktu pula kemudian kita harus tegas menyembuhkan, merombak, dan kemudian membangun. Tetapi pada bagian yang ke-6 ini menarik. Paulus menegaskan ada waktu bagi kita untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan kemudian menggunakannya untuk pembangunan hidup. Tetapi ada waktu kita tidak bisa berfokus kepada diri kita sendiri, tetapi membiarkan kita merugi. Nah, bayangin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau orang tua tidak mau merugi, apakah Anda bisa punya anak? Saya rasa tidak. Ketika kita punya anak, kita ngerti kita merugi. Coba bayangkan kalau sebagai ayah dan ibu kita berpikir, ini anak kok minta makan terus, ini kok minta disekolahin. Apa untungnya? Coba bayangin kalau ada orang tua yang berpikir begini. Tetapi yang menarik, Anda Bapak Ibu sekalian para pendengar, punya anak, punya cucu, Anda suka memberikan hadiah, Anda suka mencukupkan mereka, Anda suka untuk menjadikan mereka hebat dengan dana yang kita kumpulkan. Bukankah ini satu hal yang menarik? Ternyata merugi itu tidak selamanya menyedihkan. Merugi
untuk bisa mendewasakan keluarga, membangun anak-anak dan orang-orang yang hebat yang Tuhan letakkan di dalam hidup kita adalah sebuah investasi yang kekal, investasi yang membahagiakan. Memang betul penulis pengkhotbah berkata ada waktu menyimpan, tetapi ada waktu untuk membuang. Sama, ada waktu kita mengumpulkan uang ketika anak-anak mulai lahir, kita membeli susu, kita buang uang untuk membeli susu. Ketika mereka mulai memerlukan kuliah yang baik, pendidikan yang baik, kita buang untuk bisa menyekolahkan mereka. Bahkan untuk memberikan pendidikan yang baik, kadang kita memilih memberikan pendidikan yang sangat mahal. Karena kita tahu bahwa yang mahal itu adalah investasi yang terbaik untuk menjadikan dia mengenal Tuhan dan potensi yang ada di dalamnya. Kita membuang, tetapi kita tahu bahwa proses membuang itu tidak sia-sia. Apa yang kita pelajari dari pengkhotbah? Kita belajar bahwa tidak selamanya mengeluarkan, tidak selamanya menyimpan itu adalah hal yang positif. Kedua-duanya bisa positif dan bisa negatif. Tetapi proses antara membuang, menyimpan, sampai kemudian mencari dan membiarkan rugi, itu harus dibungkus dengan kuat dalam panggilan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kemudian kita menyadari bahwa hidup itu keluar dan masuk, sama seperti makan. Coba bayangin kalau seumur hidup kita cuma mau makan dan tidak mau mengeluarkan, betapa celakanya tubuh kita. Kalau cuma mau makan tetapi Anda tidak mau mengeluarkan, padahal mengeluarkan itu sebetulnya rugi, karena Anda menikmati makanan yang enak, minuman yang enak, dan kemudian Anda berkata, saya mau simpan di tubuh saya sampai mati. Mati kita kalau Anda tidak mau ke kamar mandi dan membuang kotoran-kotoran itu dalam tubuh Anda. Ada waktu mencari, tetapi ada waktu untuk membuang. Karena hidup itu sebuah sirkulasi, sebuah perputaran yang dibiarkan Tuhan terjadi. Masalahnya adalah perputaran itu harus dikerjakan di dalam ketaatan dan di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga proses pertukaran itu akan menjadi proses yang indah, proses yang agung, proses yang memberdayakan, proses di mana kita membangun ketaatan di dalam Tuhan karena melakukan hal-hal yang sebagaimana Tuhan kehendaki. Kita mencari, tetapi kita perlu mengeluarkannya untuk membangun iman kita. Kadang kita juga perlu untuk melembut dan kemudian membiarkan kita rugi karena kita pengen melihat ada pertumbuhan yang baru. Bukan di dalam diri kita, tetapi di luar diri kita, sehingga hadir kemuliaan Tuhan. Keseimbangan ini perlu, bukan saja di dalam diri kita dengan masalah makanan tadi, tetapi juga dengan relasi kita bersama dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak. Bukannya itu, tetapi juga di tempat kerja. Terkadang kita harus tahu persis bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang sedang berjuang bersama-sama dengan kita. Bukan hanya itu, kepada mereka yang belum mengenal Kristus, kita pun harus mengerti seni berinvestasi, ngerti betul menerima dan membuang, supaya mereka mengenal pimpinan Allah di dalam hidup mereka. Wow, betapa luar biasa. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita kembangkan hikmat di dalam hidup kita. Mari kita menilai hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam cara pandang Allah. Sehingga ketika kita memproses hidup, fokusnya bukan diri kita, tetapi
fokusnya adalah sebagaimana doa Kristus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Proses ini memerlukan kebijaksanaan akan keseimbangan, mengeluarkan dan menerima, membuang dan menjadikan diri rugi, menyimpan dan kemudian menginvestasikan dengan cara yang strategis. Bukan untuk sebuah pekerjaan sia-sia, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Malam hari ini saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian mencermati hidup tidak terpusat dari keuntungan pribadi, tetapi lebih terpusat bagaimana Tuhan hendak membangun investasi dari hidup kita, mengembangkan yang lain di sekitar kita. Siapkah Bapak Ibu? Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ayat yang hebat yang Tuhan telah percayakan kepada kami untuk kami pelajari. Kami berdoa kiranya Engkau Allah yang baik akan menolong kami untuk menjadi lebih dalam dan kuat, lebih sungguh-sungguh diurapi Tuhan untuk menerima firman dan mengerjakannya di dalam seluruh proses hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kepada seluruh pendengar Radio Rema malam hari ini, kiranya Tuhan jamah setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka, masa depan mereka, dan diberikan kecermatan untuk membangun keseimbangan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kami menyerahkan semua pembelajaran ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara sekalian. Sampai jumpa lagi di dalam pembelajaran firman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.